bukan orang Kristen baik. Semua manusia Sekarang baik. tuh kan sekarang dia nggak mau nih. Gara-gara udah kena masuk racun hadisnya itu, Aduh, masuk ke kepala dia. Sudah ada orang Kristen yang baik sekarang berubah kan? Itulah Bang, betapa kuatnya dogma agama mempengaruhi seorang manusia. Nah, Bang, di depan Bang, dengar Bang, di depan matamu sendiri selama 9 tahun Anda melihat bagaimana orang-orang Kristen, sahabat-sahabatmu orang-orang baik. Oke, Abang Muslim Bang? ya. Oke, Abang pernah dengar riwayat itu bagaimana Umar bin Khattab membawa-bawa lembaran Taurat dan Muhammad marah kepada dia? Pernah dengar riwayat itu enggak? Benar. Jadi jangan dibilang saya bohong-bohong. Memang riwayat itu ada. Nah sekarang begini Bang. Bukankah Al-Quran memerintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab sebelumnya? Ya. Kenapa ketika Umar bin Khattab membawa kitab-kitab sebelumnya Muhammad marah? Kenapa? Takut ketahuan Bang kalau Muhammad gak ada di situ gitu ya. Ayo. Ya. Kenapa menurut Bang Edis kenapa? Ya karena Muhammad takut ketahuan bahwa namanya nggak ada di situ. Jadi? Iya makanya sebenarnya kalian udah kena prank Bang. Kalian sudah kena prank bahwa nama Muhammad tidak pernah ada dalam Taurat dan Injil. Enggak, apa namanya? Abang tahu kayak gitu dari mana? Oke, sekarang kalau kita buka Taurat, kita buka Injil, tidak pernah ada tertulis di situ nama Muhammad. Bahkan Umar bin Khattab yang membawa Taurat ketahuan oleh Muhammad, dia malah dimarahin. Berarti itu bukti-bukti nyata, sekumpulan, serangkaian bukti-bukti itu mengindikasikan bahwa memang Muhammad tidak pernah namanya tertulis dalam Taurat dan Injil. Makanya kalau kalian percaya begitu, kalian udah kena prank. Alasan Nabi Muhammad marah karena nggak ada namanya di Taurat itu dari mana? Oke, sekarang apa penyebab dia marah? Ya, Abang Edis nih, apa penyebab dia marah? Penyebab dia marah katanya Umar bin Khattab itu, apakah kamu ragu-ragu terhadapku wahai Umar bin Khattab? Ya kan? Nah itu sebenarnya bukan seperti itu. Kalau Muhammad memang betul-betul ingin membuktikan, harusnya dia jangan marahin Umar bin Khattab. Harusnya ini loh, oh Umar bin Khattab, karena kamu membawa lembaran Taurat dan Injil, maka bawa sini tuh, saya tunjukkan bahwa nama saya ada di situ. Ternyata memang gak ada. Gimana ini? Nggak Bang Edis tahu dia Nabi Muhammad marah tuh di mana ininya? Di dalam riwayat itu dikatakan wajah Muhammad itu berubah menjadi merah. Dia marah kepada Umar bin Khattab. Nah, marah apa? Karena Umar bin Khattab seolah-olah ragu-ragu kepada Muhammad. Nah, masalah? Masalah bahwa namanya tertulis di situ. Mana ada nggak dia? Ya sudah, coba Anda yang bacakan. Anda yang bacakan. Ya, kan Abang kan mengulik hadis tersebut. Coba tunjukin gitu. Loh tadi udah saya tunjukkan Bang, masa masih tunjukkan lagi? Ya, tunjukkan kan sama saya belum. Oke baik, saya tunjukkan. Baik ya, kita tunjukkan dalam ada riwayat-riwayat ya, bagaimana Umar bin Khattab itu dimarahin oleh Muhammad ya. Nih sebentar, kita tampilkan hadisnya di sini. Sebentar ya Bang ya, sabar. Nah, santai, Baik. kita santai, jangan Baik, ini, baik. Kan. Kok yang di bawah tuh agak ini. Baik, sabar ya, sabar. Hebat kali saya malam ini bisa dialog sama Bang Edis ini. Sebentar ya Bang ya. Kita akan tunjukkan hadisnya. Sabar teman-teman. Turun. Ini hadisnya agak sedikit panjang soalnya Bang ya. Ya. Tapi selama ini belum pernah dengar hadis ini atau baru kali ini bagaimana? Sudah. Kalau sudah ngapain lagi minta tunjuk-tunjuk hadisnya Bang?
Enggak, kan dalam hadis itu Bang Edis ada asbabul wurudnya. Asbabul wurudnya. Nah, gimana itu menurut Abang? Kalau saya belum terbaca asbabul wurudnya. Baik, baik. Ini kan panjang ini Bang riwayatnya. Atau kalau Ustadz saja yang ngomong Anda percaya? Hah? Kalau Ustadz yang ngomong Anda percaya? Ya sekarang saya dengar dari Bang Edis. Ya. Baru. Kalau Ustadz yang ngomong nggak percaya? Ya kalau benar ya saya percaya. Kalau Bang Edis yang ngomong kalau itu benar, ada redaksinya bahwa asbabul wurud dari hadis tersebut bahwa Rasulullah marah karena. Oke, kita putarkan ini saja Bang ya. Dengarkan Bang. Ya. Biar kita ini, coba ini sambil kita dengar ya. Ini Ustadz. Ya. Sebentar, saya sudah pernah ketemu dengan Ustadz ini. Ini Ustadz teman saya ngobrol dulu ya. Coba dengarkan ya, dengarkan. Nih. Dengarkan. Wajib paham Taurat, Injil, Quran agar disebut orang beragama. Aneh. Kenapa? Pertama, Al-Quran itu Pak sudah menghapus kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Yang kedua, Allah sendiri dalam Al-Quran mengatakan apa? Awalam yakfihim. Apakah tidak cukup untuk mereka? Bahwa kami telah anzalna alaikal Quran. Bahwa kami telah menurunkan kepada engkau hai Muhammad Al-Quran. Apa tidak cukup? Nah justru yang nggak cukup itu orang Islam. Tidak cukup orang Islam dengan Al-Quran. Makanya dengan kitab fikih, kitab karangan ulama, kitab hadis Bukhari, Sahih Muslim, kitab ini, kitab itu. Kita lanjutin lagi. Tapi agak percepat ya. Abang ngasih redaksi omongan dari Ustadz itu. Bukan gini. Gimana? Ini namanya Ustadz Yahya Abdus Salam. Gini. Ya. Ini kita berbicara bagaimana ada orang bertanya nih. Ada seorang jamaah bertanya begini. Kita itu wajib paham Taurat dan Injil. Terus dijawab sama dia. Nih, nanti dia kutip riwayat Umar bin Khattab. Dengerin dulu. Sabar, Bang. Yang ketiga, Rasul bersabda, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an." Bukan golongan kami orang yang tidak mencukupkan diri dengan Al-Quran. Imam Bukhari memaknai yataghanna di sini ay yastagni'an. Artinya, bukan golongan kami orang yang tidak mencukupkan diri dengan Al-Quran. Nah, bukan golongan kami orang yang tidak mencukupkan diri dengan Al-Quran. Nah, siapa yang tidak mencukupkan diri dengan Al-Quran? Orang Islam sendiri. Orang Islam nggak cukup dengan Al-Quran. Orang Islam cukupnya dengan kitab fikih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab imam ini, imam itu. Tapi terus, poin kita bukan itu. Poin kita nggak nyampe ya Bang. Bang, sebentar. Poin kita kan kita berbicara. Itu dulu. Nggak nyampe Abang itu Pak. Itunya. Nggak nyampe bagaimana sih Abang ini? Bang tafsir. Satu. Dengar. Bentar redaksinya. Ya redaksi 1. Tidak cukupkah kamu dengan Al-Quran? Ya. Apakah orang Islam mencukupkan diri dengan Al-Quran? Saya tanya Bang, apakah orang Islam mencukupkan diri dengan Al-Quran? Cukup. Tanpa hadis? Ya. Tanpa hadis? Hah? Cukup. Dengan Al-Quran cukup. Sekarang saya tanya. Ya. Ya. Ada bacaan tempat wudhu. Cukup. Iya berarti intinya tidak cukup kalian dengan Al-Quran. Itu hanya di bibir doang. Ada penjelasannya bro. Kalau iya berarti Al-Quran tidak cukup menjelaskan ya. Waduh. Iya nggak mampu. Al-Quran nggak mampu menjelaskan. Al-Quran tiada mampu dan tiada sanggup menjelaskan segala sesuatu. Walaupun Al-Quran mengatakan demikian. Umat Islam gak ada yang percaya. Oke Bang. Sebentar gini. Biar kita nggak kehilangan poin kita. Sebentar. Bang tafsir, biar kita nggak kehilangan poin kita. Nyampe ke situ Abang itu. Oke, gini aja. Kita lupakan itu sebentar, Bang. Kita kan poin kita tempat wudhu dijelaskan arah kanan atau arah kiri, belok kanan. Yang menjelaskan Al-Quran bukan? Yang menjelaskan Al-Quran bukan? Kalau dijelaskan semua, tebel ke Al-Quran itu. Ya nggak masalah, di mana ayatnya yang mengatakan kalau kami menjelaskan semua ayat Al-Quran terlalu tebal. Kamu aja katanya dua lembar manuskrip. Sekarang saya tanya dulu kepada Anda, tafsir, dengar. Muat nggak hadis di dalam kitab? Hah? Muat nggak hadis-hadis dalam kitab? Muat.
Muat Tapi nggak kalau logika, Bang. muat nggak itu kalau dalam Al-Quran? Logika saya. Bilang aja Al-Quran tiada mampu menjelaskan. Oke, Astagfirullah. sekarang kita sebentar Bang. Sebentar Bang. Abang ini nggak nyampe abang. Sebentar Bang Tafsir Orang sedikit tuh Bang. mau jelaskan misalnya Bang Tafsir, sabar dulu Bang. Bang, Dengar. sabar dulu. Saya ucapkan satu. Satu itu ada S, ada A, ada T, ada U. Berarti Al-Quran tidak merinci ya? Iyalah. Nah, Walaupun itu, oke itu baik, abang- itu abang Al-Quran ngerti. bukan kitab yang terperinci teman-teman. Al-Quran Itu bukan abang kitab yang ngerti. terperinci. Nah, Oke. mana? Bang, coba baca ini. Baca ini. Nah, ayo. Coba baca. Apa Abang itu? baca. Ini surat Hud ayat yang pertama, coba baca. Ya. Hmm. Alif Lam Ro. Hmm. Kitabu. Inilah Dibaca kitab terjemahannya yang lah. ayat-ayat Ayolah, disusun. langsung terjemahannya, ayo. Ya. Hmm. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi. Kemudian dijelaskan secara terperinci. Nah, kitab Al-Quran terperinci nggak? Nggak percaya. Orang Islam tidak ada yang percaya bahwa Al-Quran terperinci. Mereka percayanya, oh yang terperinci itu hadis Bukhari. Sudah saya bilang Bang, tidak ada orang Islam yang percaya dengan Al-Qurannya. Percayanya di bibir doang. Walaupun Al-Quran berkata bahwa Al-Quran ini dijelaskan secara terperinci, disusun secara rapi, orang Ya. Islam nggak percaya. Coba sekarang abang sudah kasih apa? Surat Hud itu. Surat Hud ayat 1. Sekarang saya tanya, apa itu asbabul nuzulnya? Lari ke di mana di sini ada asbabul nuzulnya? Waduh, Di mana di sini ada asbabul nuzulnya, Bang? abang Bang, nggak nyampe. kitab Satu asbabul ayat nuzul itu sendiri Apa asbabul bermasalah. nuzulnya? Asbabul Bang, nuzulnya gini apa? gini. Ngomong-ngomong Jelasin dulu. soal asbabul Abang nuzul, abang sudah kepala. Bang, dengerin Bang. mengulik Saya ini kan Al-Quran. dengarkan. Saya ini kan orang yang ngerti Al-Quran. Bahkan saya nggak pernah ketemu dengan orang Islam yang ngerti Al-Quran, lebih ngerti Quran daripada saya. Waduh. Loh, fakta. Ya, sekarang Tidak asbabul pernah nuzulnya saya ada nggak? menemukan ada satu orang Muslim yang lebih mengetahui agama Islam daripada saya. Parah. Tunjuk siapa orangnya. Wah. Oh. Saya tanya asbabul nuzulnya mana? Asbabul nuzulnya. Dengarkan. Saya jawab ya, saya jawab. Saya tanya sekarang, kalau kamu paham Al-Quran ya, ilmu apa yang harus ada pada saat menafsirkan Al-Quran? Harus membaca kitab-kitab sebelumnya. Nggak. Loh. Ilmu. Kalau kalian belajar dari ustadz di pondok pesantren, kalau Bang, mau itu. paham Quran, kalian harus paham nahwu sorof, mantik, balaghah, ya kan? Disiplin Wah, kau ilmunya apa? tajwid, itu. Ayo, disiplin ilmunya apa? Disiplin Loh, ilmunya. disiplin ilmu Al-Quran, menurut Al-Quran, jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepadamu ini, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Itu ayat Al-Quran. Tapi orang Islam nggak ada yang percaya ayat itu, nggak ada yang percaya. Kalau kamu mau paham Al-Quran, Nah. jika kamu ragu-ragu dengan Al-Quran, maka pelajarilah ilmu nahwu sorof, mantik, balaghah, 14 cabang ilmu kanuragan dan 20 ilmu cabang kadikjayaan. Hod. Ah, itu yang kalian pelajari. Itu bohong. Loh, dengarkan. Apa yang tertulis di dalam Al-Quran dengan apa yang diomongin ustadz-ustadz beda. Saya nanya sekarang, kepala abang ngomong paling paham dengan Al-Quran. Sekarang saya tanya, disiplin ilmu apa saja? Menurut Yang harus- menurut ustadz-ustadz, ini Anda kan tanya nih. Anda kan tanya. Saya nggak Disiplin percaya, ilmu Ustaz. apa Saya paham saja. Harus ilmu. paham nahwu sorof, mantik, balaghah, dan seterusnya. 14 Enggak atau lah. 15 ilmu. Bukan Tapi itu itulah. karangannya para ulama. Biar apa? Biar kitab nahwu sorof mereka laku. Biar banyak orang belajar nahwu sorof, biar mereka punya kerjaan. Dengarkan. Yang tertulis dalam Al-Quran, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Betul nggak? Ya, betul. Kitab ini tidak ada keraguan padanya. Betul. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Betul. Betul. Nah, sekarang saya tanya.
Ya. Menurut kitab Al-Quran itu sendiri, jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, apa solusinya? Apakah suruh belajar nahwu sorof? Suruh belajar balaghah? Kagak ada. Kalau kamu ragu-ragu, tanya sama orang yang membaca kitab sebelummu. Dibilangin kalau suruh membawa Quran harus tahu kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, dan Injil. Dibilangin nggak percaya. Mau saya tunjukkan ayatnya? Bang, kita ini Sebentar, mau saya tunjukkan ayatnya. Disuruh. pengetahuan. Waduh, loncat-loncat. Silakan. Ini dulu. Ya. Coba terus kita kasih waktu aja ya. Silakan Anda ngomong dulu. Makasih, terima kasih Bang Daniel. Terima kasih. Coba ayo bacakan. Makasih Bang Daniel. Itu kepada saya, itu bukan kepada kamu. Terus ayo. Silakan. Jadi gini Bang, kalau kita membahas ilmu Al-Quran, ya, hari ini kita harus memahami cabang-cabang ilmu yang berkenaan dengan Al-Quran. Di Quran surat berapa itu? Wah, gila. Loh, iya kamu kan, Bang, itu di Quran berapa? Di Quran surat berapa? Makasih ya teman-teman, makasih Bang Daniel. Gini, dengarkan. Saya bukakan saja ayat Qurannya Bang ya. Saya balikan kamera saya. Sebentar Bang. Saya balikan kamera saya. Abang saya suruh baca nih. Ini selama ini orang Islam ini teman-teman, mereka nggak percaya Al-Quran. Mereka percayanya kata Ustadz, omongan-omongan di luar Al-Quran. Oke, coba Abang bacakan. Abang bacakan. Ini surat Yunus ayat yang ke-94. Coba bacakan Bang. Ayo, coba bacakan. Maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Iya. Tunggu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-sekali kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Oke, kalau ragu suruh tanya siapa? Dengar dulu, kita bahas. Sebentar Bang, saya tanya dulu. Kalau ragu suruh tanya siapa? Hah? Kalau ragu suruh tanya siapa? Kita bahas bentar. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang Mana di sini kalau kamu ragu-ragu belajarlah nahwu sorof. Mana? Kalau kamu ragu-ragu Muhammad, belajarlah ilmu mantik, balaghah. Mana di sini Muhammad suruh baca kitab Sahih Bukhari. Anda harus belajar tafsir Ibnu Katsir di mana? Muhammad sendiri, dengar. Muhammad sendiri disuruh tanya nih, jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-raguan, tanyakanlah, tanya, suruh nanya sama siapa? Kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Siapa itu siapa? Bukan, yang pasti bukan Imam Bukhari. Karena Bukhari sendiri lahirnya setelah Muhammad sudah meninggal. Ya. Jadi terus kenapa umat muslim sekarang malah nanya kepada Imam Bukhari, malah nanya kepada ahli fikih, bukannya bertanya kepada kitab sebelumnya? Sungguh Anda berada dalam kesesatan yang nyata. Bang Edis, siapa yang membaca kitab sebelumnya itu siapa? Yang pasti adalah ahli kitab, yaitu orang-orang yang membaca Taurat, Injil. Mana Injil sama Tauratnya? Nah, Injil ada sekarang. Kami bawa, kami pegang. Nah, ternyata nggak ada Muhammad di situ. Waduh. Gimana? Ya udah, sekarang di mana Taurat dan Injilnya? Mana Injil aslinya mana? Ya udah, di mana Taurat dan Injilnya di mana? Ya. Lu gimana? Boleh benar Injil sama Taurat mana? Loh, justru gini, sekarang begini. Waduh. Seluruh dunia, dengar, seluruh dunia, abang mau pergi ke benua manapun, Taurat dan Injil itu dipegang oleh orang Yahudi dan Nasrani. Selain daripada itu nggak ada umat yang memegang Taurat dan Injil, nggak ada selain Yahudi dan Nasrani. Terus kami bilang itu kan dipalsukan. Ya udah, mana aslinya? Mana? Meninggal dunia. Ya mana aslinya? Lo justru kalian tidak mampu menunjukkan mana aslinya. Bagaimana mau nunjukin dong? Oke, kembali ke tema sebelumnya tadi Bang. Kita udah lari kemana-mana. Loncat. Oke, sebentar Bang. Kita kan udah lari kemana-mana nih. Kembali ke hadis Umar bin Khattab tadi Bang ya. Kita selesaikan lagi Bang. Oke, sabar Bang. Walaupun kita diskusi begini, tapi kita tetap saudara sebangsa dan setanah air ya. Baik, kita lanjutkan Bang ya. Terus terang saya ya. 9 tahun sekolahnya di Kristen.
9 tahun. Nah, Kristen baik kan bang? Hah? Baik-baik kan Kristen? Baik. Iya. Kata Muhammad jahat gimana? Mana aduh. Loh, di dalam hadis disebutkan janganlah kamu berteman, bang. Loncat mana hadis? Bang, sebentar ini. Oke, kita lanjut nih. Bang, di dalam hadis ada sebuah larangan. Kalian nggak boleh berteman dengan orang Yahudi dan Nasrani. Abang kaget kan? Konteksnya apa dulu? Tuh, Bang konteksnya lagi. Kalau berkenaan dengan keimanan, jangan. Nggak ada bang. Di dalam hadis, janganlah kamu berteman dengan orang Yahudi maupun orang Nasrani, orang-orang kafir. Bahkan janganlah makananmu dimakan kecuali orang-orang Muslim. Mana hadis? Mana hadis? Anda tidak percaya terhadap saya, saudara-saudara. Waduh, Bang, nggak sungguh boleh Anda kayak nekat gitu. yang nyata kalau seperti Nggak ini ya, boleh saudara-saudara kayak ya. gitu. Oh, Anda ini nekat yang nyata. Sebentar ya, nih. Saya boleh tunjukkan kayak kepada gitu. Anda. Saya tunjukkan kepada Anda ya, nih. Nih ya. Sebentar. Sabar ya bang ya. Sabar bang. Ada hadisnya bang. Nggak boleh Anda itu Nggak boleh. makanan Siapa Anda itu yang dimakan melarang? oleh orang non Muslim, nggak boleh. Makanya bang, jadi orang Muslim Anda itu bang ribet bang, saya bilang. Nih, Nah, saya tampilkan. Dia masih mengatakan saya fitnah. Bang, kalau saya fitnah bang, nggak usah repot-repot laporin saya polisi bang. Saya lompat dari Monas bang kalau saya fitnah. lain. Oh, dibilangnya saya Pemahamannya fitnah aja yang katanya, salah. saudara-saudara. Bukan fitnah, pemahamannya aja. Oke, nih bang, Mana? abang bisa baca, coba ayo baca ini. Hadis siapa ini? Hadis siapa? Nih, ini hadisnya, Ah, ini Arabnya, ah. ya kan? Langsung intinya. Nih, Abu Sa'ad dari Abdu, oh abang aja yang baca, silakan. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Jangan engkau berteman kecuali dengan orang beriman dan jangan memakan makananmu selain orang yang bertakwa." Iya, Oke, nggak boleh bahas. bang, makananmu itu Bahas nggak di boleh bawah, untuk bahas orang di non bawah. Muslim. Bang, jangan redaksional, bahas di bawahnya apa? Oke, silakan nih, baca lagi. Ah, seorang muslim wajib menyertai orang baik di semua keadaan. Betul. Orang baik, nggak ada orang yang beragama. Iya, tadi Anda bilang Kristen baik. Bang, barusan nggak tadi abang bilang orang Kristen baik? Abang bilang barusan gitu nggak? 9 tahun saya sekolah di Kristen, betul nggak? Ayo. Bukan orang Kristen baik. Semua manusia Sekarang itu tuh baik. kan sekarang dia nggak mau nih. Gara-gara udah kena masuk racun hadisnya itu, Aduh, masuk ke aduh. kepala dia. Sudah ada orang Kristen yang baik, sekarang berubah kan? Itulah bang, betapa kuatnya dogma agama mempengaruhi seorang manusia. Nah, Bang, di depan bang, dengar bang, di depan matamu sendiri, selama 9 tahun Anda melihat bagaimana orang-orang Kristen, sahabat-sahabatmu orang-orang baik. Tapi ketika hadis saya tunjukkan di hadapanmu, orang Kristen nggak baik. Berat, saudara-saudara. siapa yang ngomong orang Kristen nggak baik? Oke, sekarang saya tanya, boleh nggak memakan makananmu selain daripada seorang Muslim? Boleh. Saya tunjukkan lagi hadisnya. Ini benar-benar nekat yang nyata ini teman-teman. Abang Nih, itu belum selesai. ayo. Belum Oke, coba selesai baca lagi, apa baca lagi yuk. penyebabnya. Coba baca lagi. Ayo, apa? Janganlah memakan makananmu. Artinya jangan ada yang memakan makananmu selain orang yang bertakwa. Adakah orang Kristen bertakwa? Adakah orang Yahudi bertakwa? Bang Edis, berat, abang ini- saudara-saudara. abang ini membohongi diri sendiri. Bang, makanya Kalau saya kita- bilang bang, kalau anda Muslim, Anda nggak boleh bagi-bagi makanan kepada orang non Muslim, karena jangan memakan makananmu selain daripada orang yang bertakwa. Makanya saya bilang bang, mustahil Anda jadi orang Islam di detik yang sama Anda mau jadi orang baik. Loh, sekarang kalau Anda bang Anda percaya nggak hadis ini? Sekarang saya tanya, percaya hadis ini nggak?
Percaya. Oke, boleh nggak di sini memakan makananmu selain daripada orang yang bertakwa? Aduh, kamu kan nggak ngerti, Dis. Cie. Penjelasan di bawahnya apa? Penjelasan di Palsu, bawahnya apa? palsu. Kamu mendustai penjelasannya. Penjelasannya di bawah apa? Penjelasan Bang, di bawah itu. apakah di dalam kitab hadis ada penjelasannya? Bukankah ini sudah begitu jelas dan terang? Bukankah sudah begitu jelas dan terangnya? Ayo. Sungguh Kalau Anda nggak nekat nyampe- yang nyata. Kalau nggak nyampe disiplin ilmunya ini. Hadis itu ada asbabul wurudnya. Mana asbabul wurudnya? Bang, Hah? ini jelas-jelas berbunyi bagaimana nih. Janganlah engkau berteman. Nih Bang ya, yang warna hijau ya. Janganlah engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman. Nih. Dan janganlah ada yang memakan makananmu selain orang yang bertakwa. Artinya, Anda jadi Islam, di saat yang sama Anda pasti jadi orang ribet. Anda maunya berteman dengan yang Muslim saja. Salah. Makanan Anda nggak boleh dimakan sama orang yang bukan non-Muslim. Salah memahami hadis. Loh, inilah akibat Anda mengikuti ajaran agama hadis. Di bawah itu ada penjelasannya. Sungguh Di bawah itu Anda ada nekat yang penjelasannya. nyata. Jangan kamu tutup-tutupi. Bang, di mana saya tutup-tutupinya, Bang? Saya Di bawah ini itu ada penjelasannya. Hadis. Loh, Bang, dengerin ya, dengerin. Aduh. Dengerin Alkisah, saya punya kisah. Dengerin, Bang. Ya, Saya punya boleh, teman. Saya punya teman, ya, namanya itu AA siapa begitu ya. Saya nanti hari Minggu saya mau main ke rumah AA ya. Oke, kata dia. Oke, Bang, main. Nah, mainlah saya ke rumah dia. Oke. Ya. Nah, di depan rumah dia, nggak terlalu depan lah, agak-agak samping. Dia bilang begini, "Bang, itu ada tetangga saya. Dia pakai cadar, jilbaban, hitam cadaran. Dia bilang begini, itu Bang, nggak mau dia berteman sama kami aja orang Muslim, dia nggak mau berteman." Ternyata saya tahu, saya bilang sama dia, tahu nggak Bang itu karena apa? Itu karena hadis. Hadis memerintahkan jangan kamu berteman kepada orang. Makanya mereka justru sedang melakukan ajaran itu. Makanya Bang, ada loh Bang. Benar itu. Loh, Islam nggak benar. Nah ini karena Anda tidak mengikuti hadis. Islam itu nggak seperti itu. Gimana? Islam itu rahmatan lil alamin. Oke lah, gini Bang. Abang itu kan gini, sebenarnya Bang, kebohongan yang terus-menerus diucapkan. Bukan. Kebohongan Orang yang itu terus yang bohong, oknum itu yang bohong. Loh, Anda gini Bang. Kebohongan, dengarkan Bang. Menurut Muhammad, umat Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan, betul? Waduh. Dari 73 golongan, sebentar Bang. Yes. Dari 73 golongan, Yang lain aja, hanya yang lain. satu golongan yang benar. Sudah. Yang lainnya masuk neraka, betul? Sudah klasik itu, sudah klasik. Loh, Yang lain justru Bang, yang oknum-oknum yang jumlahnya 1-2 itu justru itu malah yang golongan yang kecil. Yes. Menurut Muhammad 73 golongan, cuman satu golongan yang benar. Artinya apa? Artinya yang benar itu cuman sedikit, yang mayoritas justru malah yang sesat. Itu bahasan. Oke, sekarang kita kembali ke hadis tadi, Bang. Firqodis. Itu bahasan tentang firqo, nggak nyampe Ya, kamu, yang lain aja. Abang nggak sampai ilmu Anda ke situ, nggak sampai ilmu Abang ke situ. Sekarang kita kembali ke tema tadi. Nih ya. Kamu itu Bagaimana Umar bin Khattab dimarahin Muhammad marah. Nih, dengerin Bang hadisnya. Dengerin ya. Mana? Oke, dengerin ya. Dengerin. Yang keempat, Rasulullah pernah melihat Umar bin Khattab bawa-bawa Injil. Artinya Sahih Bukhari. Kata Rasulullah apa? Kata amutahawwikuna anta ya ibn Khattab. Kamu udah ngaco Ibnu Khattab. Sampai begitu Rasulullah SAW melihat Ibnu Khattab bawa-bawa apa? Taurat atau Injil. Maka Rasulullah marah dan berkata, amutahawwikuna anta ya ibn Khattab. Marah nggak dikatakan di situ Umar bin Khattab? Ya marah belum tentu masalah namanya nggak termasuk di Taurat dan Injil kan? Oke, apa penyebab dia marah? Penyebab dia marah apa? Aduh. Loh, di dalam Al-Quran disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Kitab Taurat termasuk kitabnya Allah enggak? Betul. Kenapa Umar bin Khattab yang membawa kitab Taurat yang kanon katanya kitabnya Allah, tapi Muhammad malah marah? Ayo. Nah. Jawab. Tanya. Ya,
meninggal dunia dia saudara-saudara. Kamu itu di kata kamu tadi Nabi marah karena namanya nggak ada di dalam Taurat dan Injil. Begini bang, Inilah begini. Pembohongan. Muhammad kan Guys, Al-Quran kan guys, berkata. ini pembohongan publik nih. Oke, sekarang begini. Enggak, Muhammad boleh. dan Kamu Al-Quran akui kan dulu. berkata. Kamu akui dulu kamu sudah bohong Loh, tuh. justru dugaan kita bilang aja Muhammad takut ketahuan Kata kamu, namanya Pak. nggak ada di Kamu sana. pakai data, mana datanya? Mana Oke, datanya? sekarang saya tanya, kenapa Muhammad harus marah-marah? Ya kamu kan mengulik itu. Saya tanya kamu, kenapa dia marah-marah? Menurut Kata kamu, dugaan nggak ada. gini, Bang, nggak ada nama kita Nabi ini, dalam Abang Taurat tahu nggak? ini. Oke, sekarang saya tanya Bang. Sekarang begini, saya tanya sekarang. Abang tahu nggak argumen from silence? Tahu nggak? Aduh, diulang lagi. Nah, bukan. Ini gini Bang, saya ingin membuktikan macam-macam logika yang tidak sehat yang dialami oleh umat muslim. logika falasi Salah satu kamu, gini, ya. salah satu cacat logika, salah satu kesesatan berpikir adalah argumen from silence, yang artinya Ini yang saya tunggu-tunggu. Ini yang saya tunggu-tunggu. aduh, Terus. ini yang saya bilang. Gini Bang, kita tidak boleh menyimpulkan sesuatu karena nggak tertulis di situ. Saya kasih contoh nih Bang. Tadi hadis Sebentar. kamu menyimpulkan. Sebentar. Hadis. Saya kasih, Bang, Ternyata saya kasih Anda contoh. Ini yang dimaksud dengan argumen from silence. Dengar. Dis, itu kamu Loh, tadi kau dengar dulu. Ini nih. Dengar dulu, dengar. Kita mau dialog yang manu ya, yang dialog pasca sarjana, jangan dialog anak SMA ya. Dengar. Dengarkan Bang. Nih. Abang saya tampilkan sebentar. Saya balikkan dulu kamera saya. Saya balikkan kamera saya ini. Ini ada tulisan di sini. Nih. Budi mengajak Tono naik gunung. Lalu Budi menendang Tono hingga Tono akhirnya jatuh ke kawah api hingga hangus tak bersisa. Ya. Mana di sini tulisan bahwa Budi membunuh Tono? Hah? Mana di sini dikatakan Budi membunuh Tono? Budi membunuh Tono. Mana tulisannya di sini? Tertulis nggak di sini bahwa Budi membunuh Tono? Mana tulisannya? Mana? Nggak ada. Nggak ada. Tapi dari serangkaian peristiwa-peristiwa ini, kesimpulannya Budi membunuh Tono nggak? Belum tentu. Oke, saya bacakan satu kali lagi. Budi, Belum dengar. tentu. Iya, Karena- makanya dengarkan dulu. Dengar. Budi mengajak Tono naik gunung. Sudah. Ya. Lalu Budi menendang Tono hingga Tono jatuh ke kawah api hingga hangus tak bersisa. Ya. Berarti mati nggak Tono di sini? Belum tentu. Hangus tak bersisa, masih hidup. Loh, ini loh jelas Tono jatuh ke kawah api hingga hangus tak bersisa. Masih hidup, berarti dia masih hidup. Masih hidup. Oh, hangus tak bersisa, Kamu- masih hidup, Yesus mati, saudara-saudara. Berat jadi orang Islam, saudara-saudara. Nah, kamu terjebak. Jadi maksud saya begini, tidak ada di situ, di dalam narasi itu bahwa Muhammad takut namanya tidak terbukti, tertulis Sekarang dalam saya Al-Quran. tanya, Nggak ada. sekarang saya- Tetapi dari rangkaian peristiwa itu, dengarkan dulu, ini yang dimaksud dengan argumen from silence. Argumen from silence adalah sebuah argumen yang dikemukakan karena tidak tertulis demikian. Sebagai contoh. Betul. Selama saya ngomong sama kamu, saya pernah nggak ngaku kalau saya manusia? Selama kita tadi ngobrol panjang lebar, nggak pernah kan saya bilang saya adalah manusia, nggak pernah ngomong. Nah, argumen from silence adalah sebuah pola pikir. Anda menyimpulkan sesuatu karena nggak tertulis begitu, karena nggak dikatakan demikian. Contoh, karena saya tidak pernah ngomong bahwa saya manusia, maka kesimpulannya saya bukan manusia. Ini yang disebut dengan argumen from silence. Anda mengeluarkan sebuah argumen karena tidak dikatakan demikian. Nah, sekarang di dalam hadis itu, dengar, di dalam hadis itu begini. Gantian. Dengar dulu biar saya selesaikan. Habis ini gantian. Gini, di dalam hadis itu Muhammad, di dalam agama Islam Muhammad dikatakan namanya tertulis di dalam kitab-kitab sebelumnya. Betul? Apa? Nama Muhammad tertulis di dalam kitab-kitab sebelumnya, dalam Taurat, dalam Injil, betul? Betul. Nah, ternyata sahabat Muhammad membawa kitab Taurat itu. Tapi responnya Muhammad bukan positif, responnya malah negatif. Padahal dalam Al-Quran disuruh beriman kepadanya. Nah, sekarang begini. Kita menyimpulkan.
Apa alasan Muhammad nggak usah sehingga kita, nggak dia usah kita. responnya Nggak usah negatif? kita, kamu aja. Berarti Muhammad takut ketahuan bahwa namanya tidak ada di situ. Betul? Nah, bro, Silakan. nggak. Tanggapi. Kamu terjebak di narasi kamu sendiri, ya? Ya nggak? Kamu Udah nggak bisa jawab ya. Ayo, apa sebab Muhammad takut marah sehingga marah kepada Umar bin Khattab? Apa? katanya gantian. Ya udah, silakan. Ayo. Diem dulu. Kamu tadi membuat redaksi tadi Tono Budi mendorong Tono. Berat-berat. Coba apa jawabannya? Apa sebab Muhammad marah kepada Umar bin Khattab? Kamu ngomong panjang boleh, saya ngomong panjang nggak boleh. Iya sudah, coba apa poinnya? Apa Diam dulu, sebabnya? Dis. Diam dulu. Apa? Kamu tadi bilang Budi katanya membunuh Tono. Ada nggak kata-kata membunuh? Nggak ada. Nggak ada. Kamu Nggak ada. menyimpulkan membunuh. Iya, karena Budi menendang Tono sehingga dia jatuh ke kawah dan tubuh Tono itu hangus tak bersisa. Berarti serangkaian ngomong perbuatan dulu, itu Dis. disebut pembunuhan. Gimana? Saya ngomong dulu. Silakan. Enggak, kamu ngomong dipotong terus. Silakan. Nah, kata kamu membunuh, menyimpulkan membunuh. Ya, ini kan kesimpulan kamu. Kalau kesimpulan panelis lain beda lagi. Kesimpulan orang lain beda lagi. Dia bukan terbunuh oleh Budi. Dia itu ditendang Budi. Lalu ada pohon yang jatuh menimpa Tono. Nah, ini udah ngarang bebas. Udah. Ada tidur di bawah. Ini udah pusing kalau ngomong kayak beginian. Udah tidur lah. Kita udah serius dengerin. Aduh, berat.